نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. من كتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. Dari kitab Khulasat Nurul Yaqin, yang mana pertemuan lalu kita sama-sama membahas tentang kejadian atau kejadian pada tahun kelima, yaitu Ghazwatul Khandaq, peperangan Khandaq. Dan arti Khandaq adalah parit, ya, yang digali, atau dinamakan juga peperangan apa? Ahzab. Ahzab artinya jamak dari kalimat hizb. Hizb itu bisa diartikan partai atau suku. Ya. Maka karena apa? Ahzab karena perkumpulan suku-suku yang banyak, mereka berkumpul, termasuk golongan Yahudi dan Arab juga bersatu untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dan menyerbu kota Madinah. Lalu Rasul SAW mengambil keputusan dengan musyawarah dengan para sahabat. Kemudian adanya musyawarah dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, kami di negeri Persia kalau terjadi semacam itu, serangan yang tidak kami duga, dan posisi kami bisa bertahan dengan cara menggali khandak, agar pasukan musuh tidak bisa seenaknya masuk, tertahan mereka. Jadi gantinya benteng kan ke atas, kalau ini nggak ke bawah, artinya mereka nggak bisa loncat. Kalau turun pun susah karena lubangnya tajam, ya, digalinya memang begitu, kayak jurang jadinya. Artinya mereka nggak bisa, paling-paling bisanya dengan lempar dengan panah. Lalu berapa hari itu kejadiannya? 15 hari dikepung oleh orang-orang musyrikin dengan orang-orang Yahudi. Lalu apa yang terjadi? Adanya pengkhianatan dari Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah adalah kaum atau golongan Yahudi yang masih tinggal di kota Madinah, yaitu daerah belakang kota Madinah, dan mereka punya benteng tinggi, termasuk pertahanan kota Madinah dari situ. Artinya kalau dibuka benteng mereka bisa masuk ke kota Madinah. Nah, itu mereka udah berencana untuk berkhianat, yaitu membukakan pintu untuk orang-orang musyrikin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tolong Rasulnya dengan cara yang tidak diduga-duga. Datang seseorang, satu orang, subhanallah. Lihat pasukan berapa ribu pasukan? 10.000 pasukan. Bisa tergoyangkan dengan satu orang. Taktik juga dengan tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya munajat dari Rasulullah dan para sahabatnya, dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu orang aja semuanya batal, nggak jadi. Yang sudah seseorang ketika mereka tahu, sampai Allah gambarkan di dalam Al-Quran, wa idzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhunun hunalika ibtuliyal mu'minun zulzilu zilzalan syadida, kata Allah. Ketika kalian itu merasa takut, benar-benar takut, kalas ini terancam, bukan mereka saja yang mati, mereka, keluarga mereka, dan Rasul SAW dan Islam yang mereka sekarang sedang anut. Ini bukan kayak kita bicara sekarang, kita beberapa daerah saja. Dan ini intinya Islam. Nabi Muhammad SAW dengan semua para sahabat yang ada di situ. Ya, apa namanya? Idja'ukum min fawrikum wa min asfala minkum. Jadi datang dari atas, dari bawah, dari belakang, kata Allah SWT. Ya, dan kalian sampai takut. Dan disitulah diuji orang-orang Muslim, orang mukmin, dan di zilzal, artinya adanya goyangan di dalam hati mereka dengan goyangan yang keras, ya, takut. Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah rasulahu ghurura. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang yang sakit hatinya,
Artinya nggak sampai derajatnya seperti orang munafik, tapi punya penyakit-penyakit seperti munafik. Ya, penyakit kata Allah SWT. Mereka mengatakan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya hanya omong kosong belaka. Akhirnya gimana pertolongannya? Kita sebutkan kemarin, ada satu orang dari salah satu kabilah yang ikut memerangi Nabi SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, aku ini sudah meluk Islam, tetapi kabilahku tidak ada yang tahu. Statusku masuk Islam ini nggak ada yang tahu ya Rasulullah. Orang kayak begini kan bisa aja khianat ya, bisa aja bohong, datang kepada Nabi, dia mau bilang bahwa saya meluk Islam, padahal maksudnya untuk menyerang. Ya, subhanallah, jujur bener. Kata dia, apa yang bisa saya bantu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau satu orang, apa yang engkau bisa bantu? Tetapi kalau bisa, engkau buat mereka itu terpecah belah. Dia pikir, dengan cara dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa orang-orang Arab bisa lari, bisa kabur. Kalau mereka selesai dari urusan ini, menang mereka untung, kalah pun mereka bisa lari. Kalian rugi. Kalian harus cari jaminan. Minta 70 orang dari mereka, dari pemuda-pemuda dan orang-orang terhormat mereka. Udah gitu dia datang ke orang-orang yang berkumpul di situ, bilang bahwa orang-orang Yahudi itu telah menyesal dan meminta maaf kepada Nabi Muhammad dan akan menjanjikan kepada Nabi Muhammad, ya dia bilang aja begitu, bahwa akan memintakan atau mengambil 70 orang dari mereka. Nah, terjadi fitnah antara mereka sendiri. Ya, antara mereka sendiri kacau. Diuji. Datang orang-orang itu ke orang Yahudi Quraidah, ayo besok kita akan perang. Kata mereka, tidak. Besok hari Sabtu kita nggak mau. Hari yang lainnya. Terus juga kami nggak bakalan buka pintu dan menolong kalian kecuali kalian sudah ngasih kepada kami 70 orang sebagai jaminan. Nah, orang itu bilang, oh 70 orang. Pasti mereka mau hianatin kita nih sekarang. Pasti mereka mau ngerjain sesuatu. Bener ucapan orang yang kemarin datang. Akhirnya terjadi gejolak. Ditolong oleh Allah SWT dengan apa lagi? Dengan angin. Dengan dingin, angin yang ditiup sampai memporak-porandakan kemah-kemah mereka, jatuh barang-barang mereka, kedinginan mereka sendiri merasa bahwa ini adalah sia-sia, rugi kita di sini, nggak ada gunanya. Akhirnya mereka sendiri yang pulang. Udah. Wa kafallahu al-mu'minin wal qital. Allah SWT yang sudah menjauhkan daripada peperangan dan pertumpahan darah. Tidak ada yang meninggal kecuali sedikit. Lalu kita lanjutin. Sama, masih keikat dengan Ghazwat Al-Khandaq, yaitu Ghazwat Bani Quraidah. Ya. Ghazwatu Bani Quraidah. Banu Quraidah qaumun min Yahudil Madinah. Banu Quraidah. Orang-orang dari Banu itu artinya anak-anak ya, keturunan. Quraidah nama orangnya, artinya mereka dinisbatkan kepada Quraidah ini. Nama daripada golongan orang Yahudi. Qaumun, suatu kaum, min Yahudil Madinah, dari golongan orang Yahudi Madinah. Ya. Khanul uhud fi ghazwatil Khandaq. Khanu, mereka berkhianat al-uhud atas perjanjian-perjanjian mereka. Fi ghazwatil Khandaq, pada peperangan Khandaq yang kita barusan tadi sebutkan. Wa adharu, dan mereka menunjukkan al-adawata, permusuhan, lil muslimin, terhadap orang-orang muslim. Falamma raja'a ar-rasul, falamma ketika raja'a kembali ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghazwati dari ghazwati peperangan al-Khandaq, ya, peperangan Khandaq, amara, memerintahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bimuharabatihim, untuk memerangi mereka Bani Quraidah. Wa tathhir, dan mensucikan ardihi, tanahnya, yaitu kotanya, maksudnya kota Madinah, minhum, dari mereka. Usir mereka, udah. Enggak pantas mereka berada di kota Madinah. Yaitu kejadiannya ketika mereka selesai perang, sahabat, oh alhamdulillah, orang-orang Ahzab pada mundur. Alhamdulillah, Rasulullah kembali dengan pasukannya, kembali ke rumah. Ketika Rasulullah meletakkan baju perangnya, Jibril datang, masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW, ketemu Rasulullah masih pakai baju perang. Jibril alaihissalam. Kata, ya Rasulullah, kenapa engkau lepas pakaian kalian?
sudah selesai. Mereka sudah pergi. Kami para malaikat belum lepas baju kami. Artinya kami masih perang, belum selesai perang. Rasulullah, kenapa? Bani Quraidah. Langsung Rasulullah SAW mengumandangkan, suruh panggil orang-orang. La yusallianna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar, itu waktunya udah mau masuk waktu sholat asar. Jangan ada yang sholat asar kecuali Bani Quraidah. Semua jalan ke sana. Jalan ke sana. Sampai-sampai terjadi ada sebagian yang telat, nggak bisa sampai Bani Quraidah kecuali udah waktunya udah mepet, udah mau keluar waktu asar. Ya. Sampai sebagian sahabat berbeda pendapat bilang, kata Rasulullah suruh sholatnya di sana. Mau keluar waktu nggak keluar waktu itu bukan urusan, udah perintah dari Rasul. Yang satu lagi mengatakan tidak, perintah Rasulullah hanyalah maksudnya untuk kita buru-buru cepet-cepet, masa ninggalin sholat, ada waktunya sholat. Satu sholat, sebagian lanjut jalan, sholatnya di sana, sesuai dengan apa yang diucap Rasul. Kejadian ini dilaporkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini ada orang-orang begini, gimana? Sebagian dari kita sholat, sebagian dari kita ninggalin sholatnya nanti setelah sampai, ngikutin apa yang engkau katakan secara tekstual gitu ya, secara ucapan. Kata Rasulullah, dua-duanya benar. Itu salah satu dalil daripada ijtihad. Kalau benar cara ijtihadnya, bahwa kalau dia sudah ijtihad dan berusaha memahaminya dengan keahlian mereka dan kemampuan mereka, itu dianggap dua-duanya benar. Ya, itu salah satu hadisnya. Ya. Baik. Fakharaja ilaihim, fakharaja maka keluar, ilaihim kepada mereka, yaitu kepada Bani Quraidah, ar-Rasul, yaitu Rasul yang keluar, sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu, dan bersama beliau, 3,000, 3.000 pasukan. Ya. Fahasarahum, maka Rasulullah mengepung mereka. Tentunya Bani Quraidah adalah sama seperti yang lainnya daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang yang selalu hidup di belakang benteng yang tinggi. Mereka begitu orang-orangnya, takut. Ya. Jadi mereka punya benteng, tutup benteng mereka. Tutup pintu-pintunya, sudah nggak ada yang bisa masuk. Terus gimana? Hasarom, tunggu di depan mereka, dikepung mereka. Sampai berapa? 25 lailatan. 25, 25 hari. 25 malam. Berarti mereka benar-benar punya pasokan makanan yang banyak. Ya. Sampai 25 hari aja bisa bertahan mereka di dalam. Nggak perlu keluar. Fasallamu ba'daha. Ya, maksudnya mereka berserah diri. Kemudian mereka berserah diri, itu maksudnya sudah menyerah. Sallamu, menyerah. Ba'daha, setelah 25 hari itu. Wa hakama alaihim, dan menjatuhkan hukuman terhadap mereka, yaitu siapa yang memutuskan hukumnya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Itu yang kemarin kita sebutkan, Sa'ad, ya, yang terkena luka ketika di peperangan Ahzab. Sa'ad bin Mu'adz ini terluka di bagian lengannya dan mengenai urat urat itu? Seperti urat nadi ya, yang tempatnya keluarnya darah, urat nadinya. Ditutup, diperban. Lalu dia berdoa kepada Allah, dirawat di suatu masjid atau tempat gitu. Lalu dia berdoa kepada, ya Allah, jangan matikan aku sehingga aku bisa membalas dendamku kepada Bani Quraidah. Ya, kenapa dia dendam? Artinya kesel terhadap Bani Quraidah, yang mana Bani Quraidah itu sebenarnya dia dekat sekali dengan mereka. Harusnya dia percaya dengan Bani Quraidah, tetapi ternyata mereka nggak bisa dipercaya. Mereka berkhianat. Jadi keselnya gimana orang? Ya mereka udah percaya kepada mereka, ternyata mereka khianat. Dia minta, ya Allah, jangan sampai saya mati sehingga saya bisa membalaskan daripada yang mereka perbuat kepada Nabi dan para sahabatnya terhadap Bani Quraidah. Lalu Sa'ad bin Mu'adz ini yang memutuskan. Dengan apa putusannya? Putusannya dengan tergolong sadis, artinya keras. Biqatlir rijal, semua laki-laki yang sudah dewasa dibunuh. Kenapa? Khianat. Wasabyin nisa, dan wanita mereka dijadikan tawanan, budak sahaya. Wadzurriyah, dan anak-anaknya.
Jadi ceritanya begini, ketika mereka dikepung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari, mereka bingung. Wah, gimana nih? Mereka yakin pasti dibunuh. Artinya tahu bahwa hukuman bagi orang yang berkhianat dengan suatu qabilah sampai membahayakan suatu qabilah secara besar-besaran itu mati. Itu mereka udah tahu itu. Mereka bingung, gimana nih kita? Kalau kita serang mereka, kita kalah. Kalau kita nyerah, kita dibunuh juga. Gimana? Kata mereka, subhanallah, memang Allah subhanahu wa ta'ala mau menyenangkan hati Sa'ad bin Mu'adz. Istijabah doanya dia. Kata salah satu dari mereka, gimana kalau kita minta kepada Muhammad agar yang memutuskan hukumannya kita adalah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi mereka yang pilih. Kata mereka, wahai Muhammad, kami akan menyerah, tetapi kami meminta sesuatu. Apa itu? Kami ingin yang memutuskan hukuman adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Mereka mengharap ini Sa'ad bin Mu'adz paling dekat sama kita ya. paling dekat katanya, paling akrab sama kita, punya hubungan. Biar Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rasulullah, siap, nggak apa-apa. Biar Sa'ad bin Mu'adz yang mutusin, nggak apa-apa. Ditanya, Sa'ad, apa keputusanmu terhadap Bani Quraidah? Karena mereka meletakkan hukumnya kepadamu dan Rasulullah setuju. Katanya, dibunuh yang lakinya, yang perempuannya diambil, anak-anaknya juga. Kata Nabi SAW, lagat hakamta hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan apa yang memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan. Setelah dieksekusi dan terjadi itu semua, subhanallah, disebut dalam beberapa riwayat masjid, ya, nggak entah itu masjid Nabi SAW yaitu di kota Madinah atau tempat lain yang dijadikan sebagai tempat sholat. Artinya dirawat di suatu kemah. Ternyata ada orang yang melihat darah mengalir dari kemah tersebut. Maka yang merawat Sayyidina Sa'ad datang memasuki kemah tersebut, ternyata Sayyidina Sa'ad sudah meninggal. Kenapa? Karena luka tersebut sepertinya bocor kembali sampai pendarahan keluar habis dan meninggal di saat itu. Sampai Jibril turun. Siapa hamba yang soleh ini yang meninggal? Kata Jibril. Yang mana dengan meninggalnya dia ini, ihtazzalahu arsyur rahman. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala goyang atas matinya orang ini. Rajul soleh katanya. Katanya itu Sa'ad bin Mu'adz, ya. Radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Itu dia. Makanya di sini disebutkan kan, fasallamu ba'daha wa hakama alaihim Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa kok bisa jadi yang menjadi hakimnya atau menentu hukuman mereka adalah Sa'ad? Ada apa? Karena mereka orang-orang Yahudi yang meminta, ya, kepada Nabi agar yang menghukum, menjatuhkan hukuman adalah Sa'ad. Kata Nabi, ya setuju. Biar dia yang memutus. Ternyata dia putuskan seperti itu. Fa'amara Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'amara, maka memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitanfidhil hukmi, untuk melakukan, mengeksekusi maksudnya hukuman tersebut. Hukum al-hukum. Fanufidha fihim, fanufidha, maka dilaksanakan fihim pada mereka hal tersebut. Wa hadza jazaa'u kulli kha'inin ghadir, dan ini adalah suatu ganjaran ataupun hukuman, jaza, hukuman kulli, setiap kha'inin, orang yang berkhianat, dan ghadir, yang berkhianat secara diam-diam gitu ya.